Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang pernikahan adalah satu tema yang selalu akan menarik untuk dibahas, karena pernikahan adalah bagian daripada sunnatullah, yaitu sunnah yang dibuat oleh Allah untuk alam semesta. Karena Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan berpasang-pasang, sebagaimana di dalam surat Yasin disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasang dari semua yang diciptakan oleh Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga apa saja yang tidak diketahui oleh manusia. Sejatinya pernikahan adalah suatu komitmen untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan, mewujudkan kebahagiaan dan juga ketentraman. Baik ketentraman berupa jasmani atau ketentraman berupa rohani, ketentraman lahir dan juga ketentraman batin. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, bahwa Allah telah menciptakan bagi kamu semua, min anfusikum, dari jenis kamu semua, azwaja, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian semua cenderung kepadanya, menciptakan ketentraman dengannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dari yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, komitmen pernikahan semacam itulah yang kemudian dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqun ghalidz, yaitu perjanjian sakral, ikatan suci yang dibuat antara seorang laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhannya, disaksikan oleh para malaikat, di mana di dalam pernikahan itu akan mewujudkan satu misi, yaitu melanjutkan keturunan-keturunan, menjamin bahwa kehidupan di dunia ini akan terus berlangsung dengan kekhalifahan manusia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa pernikahan sejatinya membawa misi, membawa tugas mulia, yaitu menjamin keberlangsungan daripada umat di seluruh dunia. Sayangnya akhir-akhir ini kita menemui banyak sekali fenomena-fenomena tentang pernikahan-pernikahan yang tidak dilandasi oleh keimanan, yang tidak didasari dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bertentangan dengan tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Salah satunya adalah pernikahan secara mut'ah, atau yang sering dikenal dengan istilah kawin kontrak. Dijelaskan di dalam kitab Fiqhus Sunnah bahwa nikah mut'ah adalah az-zawajul mut'ah yusamma az-zawajul mu'aqqad, yaitu pernikahan sementara, pernikahan yang dibatasi oleh waktu, waz-zawajul munqati'u, dan pernikahan yang bisa diputus waktu-waktu.
wa huwa ayyaqidar rajulu 'alal mar'ati yauman au usbu'an au syahron, yaitu apabila seorang laki-laki mengadakan satu ikatan perjanjian atau mengadakan satu akad dengan seorang perempuan, yauman dalam satu hari, au usbu'an atau satu minggu, au syahron atau dalam satu bulan. Wasummiya bil mut'ati, disebut dengan mut'ah, li'anna ar-rajulu yantafi'u, karena laki-laki di sini mengambil satu kemanfaatan bizawaji dengan istrinya, wa yamta'u, dan bersenang-senang, ilal ajali, untuk batas waktu, alladzi waqatahu, yang telah disepakati waktunya. Jadi dalam pernikahan mut'ah, seorang laki-laki dengan tujuan bersenang-senang dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu, maka itulah kemudian dinamakan dengan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Wa huwa zawajun muttafaqun ala tahrimihi baina a'immatil madzahib, dan pernikahan sejenis ini telah disepakati keharamannya oleh sebagian besar, bahkan keseluruhan daripada imam madhab. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh suatu ironis ya, di mana sesungguhnya dalam pernikahan itu adalah ada tujuan syariat, ada maqasidus syariah, yaitu mewujudkan pernikahan yang harmonis, pernikahan yang berkeadilan, pernikahan yang dijunjung tinggi atas dasar kemanusiaan, di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama untuk melanjutkan kehidupan, untuk memiliki keturunan-keturunan yang baik, yang soleh, yang bisa meneruskan alam semesta ini agar tetap baik dan teratur. Akan tetapi para ulama kemudian berbeda pendapat ya tentang dalil daripada keharaman nikah mut'ah. Karena memang ada masa-masa di mana Rasulullah di awal-awal masa dakwah Islam, bagaimana kondisi para sahabat pada waktu itu yang belum sepenuhnya kuat dalam kondisi iman, dalam keimanan. Sehingga ketika dalam keadaan peperangan, mereka tidak mengajak istri-istri mereka. Lalu mereka ketika dikhawatirkan akan kembali kepada tradisi jahiliyah, yaitu tradisi berzina, tradisi menggauli perempuan-perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Lalu ada juga sebagian sahabat ketika keimanannya sudah kuat, maka sebagian besar sahabat mengajukan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya kami mengebiri kemaluan kami? Pada akhirnya kemudian Rasulullah melihat kondisi daripada sahabat-sahabat yang seperti itu, kemudian membuat satu keputusan untuk mengizinkan melakukan pernikahan mut'ah. Akan tetapi kebolehan atau perizinan dari Rasulullah ini bersifat darurat, bersifat sangat terpaksa karena melihat situasi dan kondisinya. Akan tetapi di dalam beberapa dalil disebutkan bahwa keharaman daripada nikah mut'ah ini didasarkan kepada ayat dari surat Mu'minun ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum. Bahwa orang-orang yang telah menjaga kemaluannya, yang telah menjaga harga dirinya, illa ala azwajihim, kecuali diberikan kepada istri-istri mereka dan orang-orang yang dimilikinya. Sejatinya harga diri dan kemaluan itu hanya dikhususkan, diberikan kepada pasangan hidupnya yang sah, yaitu atas dasar pernikahan, atas dasar akad suci pernikahan. Kemudian diriwayatkan juga dari para sahabat, yaitu sahabat Saburah al-Juhani, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Saburah membersamai Rasulullah mengikuti peperangan fi fathi Makkah, dalam Fathu Makkah. Fa'adina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengizinkan para sahabat fi mut'atin nisa, di dalam memut'ah perempuan.
Tapi sekali lagi izin itu diberikan karena memang kondisi yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Tentu tidak berlaku secara umum. Qala falam yakhruj minha hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi falam yakhruj, Sabura tidak keluar minha dari kota Makkah hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian diharamkan kembali nikah mut'ah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa memang kebolehan Rasulullah itu kemudian dinasakh, kemudian dihapus keberlakuannya dengan hadis yang lain, yaitu ya ayuhan nasu inni kuntu adzintu lakum fil istimta'. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu semua fil istimta'i, di dalam melakukan nikah mut'ah. Ala wa innallaha qad harramaha ila yaumil qiyamah. Akan tetapi Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat, dan ini kemudian menjadi pengharaman secara permanen. Dan pada masa sahabat Umar sebenarnya juga telah ditekankan kembali bahwa ketika itu sahabat Umar sedang berkhutbah di depan mimbar, di depan para sahabat-sahabat yang lain. Disebutkan dalam hadis anna Umar radhiyallahu anhu harramaha wa huwa 'alal mimbar ayyama khilafatihi wa aqarrahu as-sahabah, dan diakui oleh sahabat, disetujui oleh sahabat. Wa ma kanu liyuqirruhu 'ala khata'in law kana mukhti'an. Para sahabat tentu akan menolak keputusan Umar itu jika memang dilihat keputusan itu ada satu kesalahan. Dan di dalam forum itu hadir di sana para sahabat, termasuk juga sahabat Utsman, termasuk sahabat Ali, dan ini menjadi ijma'us sahabat, sehingga kesepakatan para sahabat bahwa pembolehan nikah mut'ah itu kemudian dinasakh dengan hadis Rasulullah, termasuk dinasakh oleh ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun tadi, ayat 5-6 tadi, dan itu kemudian berlaku hingga sekarang. Kenapa nikah mut'ah dilarang? Karena di dalam praktek nikah mut'ah ada banyak sekali dampak-dampak yang bahkan akan dirasakan oleh seorang perempuan dan anak-anak. Karena motivasi dan orientasi ketika seseorang melakukan nikah mut'ah itu bukan semata-mata ingin menegakkan syariat Islam, bukan ingin semata-mata menegakkan perintah Allah, bukan ingin meneladani Rasulullah, tetapi semata-mata ingin melampiaskan hawa nafsunya. Li'annahu yaqsudu bihi qada asy-syahwa, karena diniatkan, ditujukan untuk melayani syahwat mereka atau menunaikan syahwat mereka. Wala yaqsudu bil tanasul, dan bukan ditujukan untuk membangun satu keluarga atau membangun satu keturunan. Walal muhafadzatu 'alal aulad, dan tidak ingin memberikan hak-hak untuk anak-anak. Wahyal maqasidil asliyah lizawaj, padahal sesungguhnya tujuan pernikahan yang asli adalah untuk menciptakan satu kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Tentu dengan kehadiran anak-anak, membimbing anak-anak sebagai masa depan untuk meneruskan agama. Fahuwa yusbihu zina, maka dalam konteks ini ketika seorang laki-laki memut'ah seorang perempuan dengan tujuan bersenang-senang, maka tidak ubahnya ini yusbihu zina, serupa dengan prostitusi. Min haitsu qasdil istimta'i, karena dilihat dari sisi tujuan bersenang-senang itu, duna ghairihi, bukan tujuan yang lainnya. Tsumma huwa yadhuru bil mar'ah, maka pada akhirnya nikah mut'ah kemudian diharamkan secara permanen, karena sekali lagi dampak yang menerima atau dampak itu akan terus dialami oleh seorang perempuan. Wa huwa yadhurru bil mar'ati, praktek semacam itu akan sangat membahayakan perempuan, akan sangat merugikan perempuan. Iltusbihu kasil'ati allati tantaqilu min yadin ila yadin, karena perempuan akan diperlakukan seperti benda, akan diperlakukan seperti barang yang bisa berpindah tangan dari satu tangan ke tangan yang lain. Kama yadhurru bil aulad, sebagaimana juga sangat berbahaya atau sangat merugikan bagi anak-anak.
haitsu la yajidunal baital ladzi yastaqirruna fi, karena mereka tidak hidup dalam satu ketentraman, tidak hidup dalam satu rumah, dalam satu bangunan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Wa yata'adahum bitarbiyati wat ta'dib, dan di situ tentu tidak ada bentuk pendidikan yang baik dan juga pengasuhan secara baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya kalau kita bicara tentang nikah mut'ah dalam perspektif Islam yang adil gender, jelas bahwa pernikahan mut'ah ini bukan satu jenis pernikahan yang baik, yang justru bertentangan dengan pernikahan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Fenomena nikah mut'ah ini tidak jarang kemudian muncul di permukaan dengan membawa suatu persoalan tersendiri yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, bahkan oleh umat Islam. Karena hal ini justru sangat tampak kerugian besar, terutama yang dialami perempuan. Setidaknya ada 3 hal kerugian atau dampak yang dialami perempuan. Yang pertama adalah dampak secara sosial, di mana perempuan yang mengalami nikah mut'ah akan diperlakukan secara subordinat, akan diperlakukan secara diskriminasi, akan distereotip secara negatif, akan diberi label-label negatif, sehingga dia akan membatasi gerak sosialnya, sehingga dia akan dikucilkan oleh masyarakatnya. Itu dampak yang pertama, dampak secara sosial. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak secara psikis, di mana seorang perempuan yang mengalami nikah mut'ah, ketika dia diceraikan, ketika dia habis masa mut'ahnya, maka dia akan mengalami satu trauma yang besar, akan mengalami satu gangguan emosional yang luar biasa. Bisa mungkin dia mengalami kecewa yang sangat, sehingga akan berdampak pada gangguan secara psikisnya, akan gelisah, akan tidak tenang, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dampak yang ketiga tentu adalah dampak secara ekonomi, di mana ketika seorang perempuan yang mengalami nikah mut'ah, ketika dia punya anak, maka dia akan mendapatkan beban ganda, yaitu double burden, di mana dia juga berkewajiban mengurus anaknya, menghidupi anaknya, dan dia juga harus mengurus dirinya sendiri. Dia juga harus mencari nafkah, dan dia juga harus mengurus segala sesuatunya untuk keberlangsungan anak-anaknya. Mungkin juga ada sebagian orang yang kemudian tidak memenuhi janjinya sehingga tidak dibayar secara penuh. Bahkan seorang perempuan yang nikah mut'ah tidak diberikan nafkah ketika dia sudah iddah. Nah, inilah di antara beberapa kerugian-kerugian yang dialami perempuan. Tentu sangat timpang sekali. Bagaimana seorang perempuan yang diperlakukan secara tidak adil, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganjurkan bahwa kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan itu sama posisinya. Harusnya laki-laki dan perempuan punya pilihan untuk hidup secara baik, untuk hidup secara bahagia. Tetapi kadang-kadang karena situasi, karena kondisi, kemudian perempuan dipaksa untuk melakukan pernikahan-pernikahan secara mut'ah atau nikah kontrak. Hal ini menjadi satu kegelisahan, menjadi satu kekhawatiran tersendiri. Apalagi kadang-kadang pernikahan mut'ah itu justru disuruh oleh suaminya sendiri. Kadang ada suami yang memerintahkan istrinya untuk menjual dirinya. Ada juga orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan nikah secara mut'ah. Padahal dampak dari pernikahan mut'ah sangat-sangat membahayakan, bahkan merugikan seorang perempuan. Sesungguhnya Allah telah memberikan semua perintah-perintah dalam agama Islam. Ini sesungguhnya adalah membawa kemaslahatan. Bahwa tujuan dari syariat agama Islam adalah bagaimana memanusiakan manusia. Bagaimana agar kehidupan manusia ini dijamin keselamatannya, kedamaiannya, kebahagiaannya. Karena sesungguhnya tujuan dari syariat Islam adalah tegaknya keadilan, tegaknya kemaslahatan, dan juga hidup secara harmonis antara satu dengan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata,
sungguh itu dari kekurangan saya, dari kesalahan pribadi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.